Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfikri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar aplikasi komputer, yaitu pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word pada menu tab Reference. Sebelumnya, saya akan men-share screen. Baiklah, ini merupakan tampilan untuk tab Reference di Microsoft Word. Dalam tab Reference ini, terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu Table of Content, yang kedua Footnote, yang ketiga Citation and Bibliography, yang keempat Caption, yang kelima Index, dan yang keenam Table of Authorities. Saya akan mulai menjelaskan dari Table of Content. Maaf sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Reference tab. Menu ini biasanya kita gunakan untuk mencari referensi untuk dokumen yang sedang kita buat dengan sangat mudah. Menu ini sering digunakan untuk membuat makalah atau membuat tugas sejenisnya. Baiklah, saya akan mulai dari Table of Content. Dalam Table of Content ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu ada Table of Content, Add Text, dan Update Table. Saya akan mulai dari Add Text. Add Text ini berfungsi untuk menampilkan level-level teks dalam pengelolaan paragraf terpilih sebagai entry dalam daftar isi. Jadi, Add Text ini berfungsi untuk menampilkan pilihan untuk membuat daftar isi. Kita dapat memilih ini untuk diberi level. Kita akan menempatkan bab 2 ini dalam level 1. Dan yang A ini ke dalam level 2. Dan dengan begitu, kita tidak perlu mengisi daftar isi secara manual. Dengan melakukan add text ini, kita dapat secara otomatis menambahkan daftar isi. Selanjutnya, saya masuk ke Table of Content. Table of Content ini berfungsi untuk memilih pengelolaan daftar isi secara otomatis ke dalam halaman Word. Dalam Table of Content ini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita gunakan untuk membuat daftar isi. Baiklah, sebelumnya saya akan pindah ke halaman kosong untuk menempatkan daftar isinya. Sini kita dapat memilih jenis-jenis daftar isinya. Saya akan memilih tabel ini. Seperti ini. Karena tadi saya telah melakukan add text-nya, jadi dia secara otomatis akan langsung masuk ke dalam daftar isi seperti ini. Dan ini juga bisa diubah dengan konten ini dengan daftar isi seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk update tabel. Update tabel ini berfungsi untuk mengupdate daftar isi jika terjadi pembaharuan di dalam halaman dokumen. Apabila dalam halaman dokumen ini kita masih menambahkan, karena di sini sampai B, jadi kita ingin menambahkan untuk yang C. Selanjutnya, yang C itu belum kita masukkan ke daftar isi. Untuk itu, dengan mudahnya kita dapat mengupdate tabel. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu Footnote. Dalam menu Footnote ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu Insert Footnote. Insert Footnote ini digunakan untuk memasukkan sebuah footnote
ke dalam sebuah dokumen. Maaf sebelumnya, footnote ini berfungsi untuk memberikan catatan kaki pada dokumen yang kita kerjakan dengan sangat mudah. Dan di dalam menu footnote ini terdapat beberapa menu. Yang pertama, insert footnote. Insert footnote ini berfungsi untuk memasukkan sebuah footnote ke dalam sebuah dokumen. Footnote ini sering digunakan untuk menulis karya ilmiah. Letaknya biasanya di bagian paling bawah halaman kita. Seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk footnote. Selanjutnya yaitu insert endnote. Endnote ini berfungsi sama dengan footnote, tapi kalau endnote ini letaknya setelah daftar pustaka, jadi letaknya di halaman paling terakhir di dokumen yang sedang kita kerjakan. Dua menu ini isinya biasanya terkait dengan penjelasan secara singkat mengenai sebuah istilah, kata atau kalimat tertentu, ataupun referensi dari sebuah kata atau kalimat. Baiklah, selanjutnya yaitu next footnote. Next footnote ini berfungsi untuk melanjutkan penambahan footnote ke dalam dokumen. Sebelumnya kita hanya menambahkan satu footnote, misalnya di bagian sini, dan untuk menambahkan footnote selanjutnya kita dapat menekan atau mengklik next footnote ini. Selanjutnya yaitu show note. Show note ini berfungsi untuk menampilkan footnote dan endnote di dalam dokumen. Caranya dengan menuju ke bagian footnote dan endnote yang telah dipilih sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu citation and bibliography. Menu ini berfungsi untuk menampilkan pilihan yang dapat kita gunakan untuk memasukkan kutipan dalam bibliografi atau sumber penulisan yang juga bisa kita pilih jenisnya. Ada dua yaitu add new source dan add new placeholder. Selanjutnya yaitu manage source. Manage source ini berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang telah kita sisipkan di seluruh halaman dokumen. Dan selanjutnya yaitu style. Style ini untuk memilih jenis penulisan referensi. Di sini terdapat banyak jenis penulisan. Seperti ini, ada APA 5th edition, Chicago, dan masih banyak. Dan yang paling biasa digunakan yaitu APA. Baiklah, selanjutnya bibliografi. Bibliografi ini berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam halaman dokumen yang sedang dikerjakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu caption. Di menu caption ini terdapat beberapa icon. Yang pertama, insert caption. Maaf sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari menu caption ini. Menu caption ini berfungsi untuk menampilkan cuplikan teks atau data yang kita masukkan sebelumnya pada lembar kerja kita dengan lebih mudah, karena kita hanya perlu mengkliknya saja. Dan di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu insert caption. Insert caption ini berfungsi untuk memberi nama atau tabel gambar yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Contohnya seperti ini. Kita pindah ke insert untuk memilih tabel. Seperti ini. Sebelumnya untuk menekan insert caption, kita harus memblok tabel tersebut terlebih dahulu. Tabel 1, contoh.
Jadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke insert table of figure. Insert table of figure ini berfungsi untuk membuat daftar tabel atau gambar yang kita gunakan dalam dokumen. Sebenarnya fungsinya sama dengan insert caption sebelumnya, tapi ini juga dapat digunakan untuk memberikan daftar gambar yang ada dalam dokumen kita. Selanjutnya yaitu update table. Update table ini digunakan untuk mengupdate tabel dalam dokumen jika ada penambahan seperti update tabel yang ada pada table of content tadi. Selanjutnya cross reference. Cross reference ini berfungsi memiliki fungsi yang sama dengan menu bar insert. Selanjutnya kita masuk ke menu index. Menu index ini berfungsi untuk menentukan atau mengklarifikasikan kembali teks, paragraf, atau judul tertentu dengan lebih mudah, termasuk penggunaan caption di atasnya juga. Dalam menu ini terdapat beberapa icon, yaitu yang pertama, Mark Entry. Mark Entry ini berfungsi untuk menandai suatu kata dalam halaman dokumen. Selanjutnya yaitu Insert Index. Insert Index ini berfungsi untuk menambahkan daftar kata atau indeks ke dalam halaman dokumen secara otomatis. Jadi kita dapat menambahkan daftar kata atau indeks yang telah kita tandai dengan mark entry tadi secara otomatis, dan itu sangat mudah. Selanjutnya yaitu update index. Update index ini memiliki fungsi yang sama dengan update tabel sebelumnya, yaitu untuk mengupdate daftar kata yang telah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya yaitu menu Table of Authorities. Dalam menu ini terdapat menu ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kutipan-kutipan tertentu yang bisa kita kelola dan memasukkan dengan cepat ke halaman selanjutnya. Dalam menu ini terdapat beberapa icon. Yang pertama, Mark Citation. Mark Citation ini memiliki fungsi yang sama dengan Mark Entry, tapi ini terkhusus terutama untuk citasi, untuk menu di citasi. Selanjutnya yaitu Insert Table of Authorities. Menu ini berfungsi untuk menambahkan daftar kata atau tabel atau gambar ke dalam halaman dokumen secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu Update Table. Update Table ini memiliki fungsi yang sama dengan sebelumnya, yaitu untuk mengupdate tabel-tabel yang kita tambahkan sesudah itu. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tab reference ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.